Ya, benar. Pembidangan hukum menjadi hukum publik dan privat hanya dikenal pada negara-negara dengan tradisi hukum civil law. Hal mana tidak dijumpai pada negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon atau Anglo-American atau common law, yang langsung menyebut bidang hukumnya tanpa harus memasukkannya dalam kategori hukum publik dan hukum privat. Hukum tentang hak milik atau law of property, hukum tentang orang atau law of person, hukum perjanjian atau law of contract, hukum tentang perbuatan melawan hukum atau law of tort, hukum pidana atau criminal law. Setidaknya ada dua alasan mengapa dilakukan pembidangan hukum publik dan hukum privat ini. Pada dasarnya, negara terbentuk untuk menjaga dan melindungi masyarakat berbagai ancaman eksternal maupun internal. Selain itu, sejalan dengan perkembangan fungsi dan peran negara ke arah welfare state dan social wave, maka peran negara juga meliputi penciptaan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diperlukan adanya aturan-aturan hukum. Dalam hal ini adalah hukum publik. Hukum melayani bermacam-macam kepentingan yang dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan privat atau pribadi warga negara. Melalui hukum publik, penguasa harus memelihara kepentingan umum. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, warga negara memiliki kebebasan untuk mengadakan hukuman di antara sesama warga negara. Hubungan antara sesama warga negara inilah yang diatur dalam hukum privat. Adapun manfaat dari adanya pembidangan hukum ini adalah untuk memudahkan dalam menemukan hukum atas suatu peristiwa konkret, sehingga memudahkan untuk mencari penyelesaian hukumnya. Selain itu juga untuk menghindari adanya tumpang tindih hukum. Contoh dalam video peristiwa hukum penertiban Perpu nomor 1 tahun 2020, Permenku nomor 28 tahun 2020, Permenkes nomor 9 tahun 2020, Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 merupakan perbuatan hukum dalam kategori hukum publik atau HTN dan HAN. Sedangkan tindakan pemerintahan pusat dan pemerintahan DKI dalam pengadaan alat pelindung diri atau APD sembako untuk keperluan bansos DLSB dengan pihak penyedia barang atau vendors merupakan perbuatan hukum privat atau hukum perjanjian jual beli. Gagal bayarnya seseorang debitur karena usahanya bangkrut adalah termasuk perbuatan hukum privat atau wanprestasi dalam hukum perjanjian. Akan tetapi, jika sedari awal si debitur memang bermaksud untuk mengemplang utangnya, mengajukan dokumen-dokumen fiktif saat pengajuan utang sebagai upaya tipu muslihat untuk mengelabui si kreditur, maka perbuatan ini masuk dalam kategori hukum publik atau penipuan dalam hukum pidana. Dengan adanya pemisahan sebagai contoh di atas, apabila ada pihak-pihak yang merasa kepentingan hukum atau konstitusional langgar akibat perbuatan-perbuatan hukum di atas, dengan mudah dapat diketahui jalur mana upaya hukum dapat dilakukan. Apakah pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau ke MA, mengajukan gugatan ke PT UN, mengajukan gugatan perdata, melaporkan atau mengadukan secara pidana atau upaya hukum lainnya.
Apabila ada driver ojek online atau ojol yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Peraturan Menkes 9 tahun 2020 JO Peraturan Gubernur DKI 33 tahun 2020 terkait PSBB atau regeling, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan judicial review ke MA. Sedangkan apabila ada driver ojol, pemilik warung atau rumah makan yang merasa dirugikan atas tindakan penertiban atau penindakan oleh Satpol PP atau Satgas Penegak Hukum AN Pemda DKI, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan PT UN. Catatan, semoga saja tidak ada yang mengajukan upaya hukum ya, karena berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 di atas adalah demi kebaikan kita bersama. Sekian dari saya, apabila kurang jelas atau ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.